Oke, kita lanjut ya ke esainya dari nomor 1. Nomor 1, jelaskan proses distilasi bertingkat pada pemisahan komponen minyak bumi. Oke, distilasi bertingkat itu adalah distilasi bertingkat adalah pemisahan komponen minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih ya, berdasarkan perbedaan titik didihnya. Oke, seperti itu ya jawabannya ya. Oke, lanjut nomor 2. Apa kerugian minyak bumi yang mengandung banyak belerang? Oke, yang pertama adalah dapat menyebabkan korosi. Ya, dapat menyebabkan korosi atau karat gitu ya. Karena adanya sulfur oksida, atau oksida sulfur ya, oksida sulfur yang dapat bereaksi dengan air membentuk suatu asam. Kemudian yang kedua adalah jika ingin dimurnikan atau jika ingin dikurangi atau dihilangkan ya, butuh biaya yang lebih besar ya. Itulah kerugiannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut nomor 3. Sebutkan kandungan senyawa hidrokarbon pada minyak bumi. Jawab. Yang pertama, golongan yang utamanya adalah ada alkana dan sikloalkana ya. Alkana dan sikloalkana. Kemudian yang kedua ada senyawa aromatik ya, senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik. Kemudian yang ketiga sedikit alkena dan alkuna gitu ya. Jadi sedikit banget nih, makanya jarang banget kalau kayak alkana atau alkuna itu dibahas. Atau kalau misalkan untuk alkena, bahkan ada yang nulis cuman alkena doang gitu. Karena alkunanya dikit banget dibandingkan sama alkena ya. Oke, itulah jawabannya ya. Lanjut nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Apa fungsi penentuan bilangan oktan sehingga diperoleh kualitas bensin yang baik? Oke, fungsinya adalah untuk menunjukkan ya, bahwa atau menunjukkan besarnya tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin dan udara mengalami pembakaran ya, dengan sendirinya tanpa percikan api gitu ya, tanpa percikan api.
That means berarti kalau misalkan busi atau misalkan belum di starter, alias masih kayak di starter, kalau udah benar-benar nyala, barulah dia baru akan mulai terbakar gitu. Tapi kalau nggak ada pemicunya, ya jangan sampai udah mulai terbakar gitu ya. Atau kita bisa kita bilang ini adalah istilah knocking ya. Knocking. That means artinya udah mulai terbakar sebelum waktunya terbakar. Nah, ditambahkan lagi, berarti semakin tinggi bilangan oktan, berarti semakin sedikit knocking gitu ya. Jadi semakin sedikit knocking. Artinya apa? Berarti untuk terbakar terlebih dahulunya itu pasti akan lebih berkurang karena standarnya digedein nih. Harusnya misalkan contoh untuk premium 88 ternyata malah udah knocking gitu kan. Terus kalau kita pakai yang 90 misalkan ya Pertalite, ternyata malah enggak gitu ya. Jadi semakin tinggi bilangan oktan alias standarnya makin gede, berarti harusnya udah mulai nggak jadi gitu loh. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Hasil analisis terhadap komponen suatu bahan bakar ternyata mengandung 30% N-heptana dan 70% isooktana. Tentukan bilangan oktannya. Oke, easy ini ya. Ingat, kalau ada N-heptana, kalian N-heptananya bisa kalian abaikan. Nah, atau karena apa? Karena dia bilopsnya 0 ya. Nah, seperti itu. Dan untuk isooktana, bilangan oktananya itu jangan lupa 100. Makanya kalau untuk secara teoritis paling gampang adalah kalau sekian persen heptana, sekian persen isooktana, ya udah persentase isooktana itulah yang akan menjadi bilangan oktan, ya. Oke. So, kalau misalkan kita hitung ya, bilangan oktannya itu berapa? Berarti sama dengan 30% dikalikan dengan 0 ditambah dengan 70% dikalikan dengan 100. Berarti 30 per 100 dikalikan dengan 0 ya, ditambah dengan 70 per 100 dikali 100. Jadi jawabannya adalah 70. Ya, sama ya sesuai dengan teori kita. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sebutkan kegunaan gas LPG dan keunggulannya sebagai bahan bakar. Terus dampaknya apa sih kalau proses pembakaran tidak sempurna? Oke, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, sebutkan kegunaannya gas LPG dan keunggulannya sebagai bahan bakar. Untuk kegunaannya, itu sendiri biasanya untuk bahan bakar atau misalkan bahan bakar di rumah tangga ya. Karena memasak segala macam gitu ya. Bahan bakar untuk rumah tangga saja. Rumah tangga. Misalkan memasak gitu ya. Kemudian keunggulannya adalah gas itu hampir mengalami pembakaran sempurna seperti itu ya. Jadi kalau pembakaran sempurna that means berarti ya walaupun sebenarnya ada CO2 tapi setidaknya tidak berbahaya untuk kesehatan. Nah, soalnya kan kalau pembakaran tidak sempurna nih dampaknya nih ya, dampaknya. Oke, dampaknya itu berarti adalah menghasilkan gas CO ya, menghasilkan gas CO yang berbahaya untuk kesehatan ya, yang berbahaya untuk kesehatan gitu ya. Oke. Sedangkan kalau untuk gas hampir mengalami pembakaran sempurna, that means
untuk kemungkinan besar menghasilkan gas CO itu dikit banget gitu loh ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7, deskripsikan pembentukan minyak bumi berdasar dari zat anorganik dan zat organik. Bagaimana cara memperoleh minyak bumi tersebut? Oke, untuk zat organik yang gampang dulu ya. Untuk zat organik itu simpelnya ya pasti berasal dari makhluk hidup ya. So caranya adalah tadi ya caranya ya. Proses pembentukan minyak bumi ya. Oke. Berarti penyusunnya adalah tumbuhan dan hewan gitu ya. Tumbuhan dan hewan yang sudah mati ya, yang sudah mati dan terurai. Terurai dan tertimbun gitu ya, dan tertimbun dalam jutaan waktu gitu, dalam waktu yang lama deh kita bisa bilang ya, dalam waktu yang lama. Dan caranya ya, ini kan penyusunnya. Nah, cara memperolehnya dengan pengeboran ya, pengeboran di laut-laut gitu ya. Nah, seperti itu, pengeboran. Sedangkan untuk zat anorganik ini itu ada dua ya. Dua teori atau dua yang mengemukakan. Oke. Menurut Berthelot ya. Berthelot bahwa jadi gini, logam-logam gitu ya. Jadi menurut dia tuh bahwa logam-logam yang ada di bumi, logam-logam alkali lebih tepatnya ya. Logam-logam alkali dalam tanah bereaksi dengan CO2 ya, dalam bumi ya. Dalam bumi bereaksi dengan CO2 pada suhu tinggi menghasilkan asetilena gitu ya. Menghasilkan asetilena atau C2H2. Nah, kemudian asetilenanya membentuk senyawa hidrokarbon yang lain. Itu menurut Berthelot. Kalau menurut Mendeleev itu bahwa besi karbida ya, besi karbida di dalam bumi. Nah, kalau misalkan si Berthelot itu logam alkali dengan CO2, tapi kalau untuk Mendeleev dia berkata bahwa besi karbidanya itu dalam bumi bereaksi dengan air. Bumi bereaksi dengan air dengan H2O membentuk asetilena. Seperti itu ya, asetilena. Nah, jadi mirip, atau kita bisa bilang mirip dengan reaksi batu karbida ya, batu karbida dengan air. Jadi kayak misalkan tahu laskarbit kan,
Nah, kan itu pakai karbida ya, CaC2 atau kalsium karbida. Itu kalau dicampur dengan air itu menghasilkan asetilena ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jenis minyak bumi yang dijual di pasaran memiliki komposisi yang berbeda karena telah mengalami beberapa proses peningkatan kualitas. Ya, prosesnya apa aja sih ya untuk meningkatkan kualitas? Oke, yang pertama adalah distilasi bertingkat ya. Karena kalau ini adalah tahap pertama lah kalau kita bisa bilang ya. Distilasi bertingkat. Nah, karena tanpa kita pisah, kita nggak bisa lanjut lagi nih, gitu loh, nggak bisa kita lanjutin lagi untuk meningkatkannya lagi. So ini hasilnya adalah kalau kita bisa bilang adalah setengah jadi gitu ya. Destilasi bertingkat adalah proses ya pemisahan senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi ya, dalam minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih ya, berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian yang kedua adalah cracking ya. Cracking ini adalah memotong atau membuat atau memperpendek gitu ya, atau ya kita bisa bilang gini aja deh, membuat molekul. Nah ini atau gini aja deh bahasanya lebih bagus, pemecahan molekul yang besar, pemecahan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil, Kemudian yang ketiga adalah ada reforming ya. Reforming itu adalah mengubah hidrokarbon rantai lurus menjadi hidrokarbon rantai cabang gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang keempat, apalagi yang keempat, treating ya. Blending dulu deh, blending. Meningkatkan kualitas bensin dengan menambahkan zat aditif ya, dengan zat aditif. Yang kelima adalah choking ya, adalah pemecahan molekul yang berasal dari fraksi residu gitu ya. Jadi kayak lebih khusus lagi. Yang keenam adalah treating ya. Treating itu adalah pemurnian minyak bumi dari pengotornya. Karena ingat ya, kalau ada pengotornya itu
sangat kurang, kualitasnya jadi drop gitu ya. Oke, jadi ada 6 ya. Tapi kalau kita bisa bilang ini adalah tahap 1 ya. Ini adalah tahap 1. Kemudian untuk 2 sampai 6 ini adalah tahap kedua ya. Karena untuk tahap pertama ya wajar ya, karena kita pecah dulu ya kan. Nanti yang akan ada fraksi gas, fraksi bensin, sampai fraksi residu, barulah di situ diolah lagi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena nggak bakal mungkin dong kayak misalkan kita bikin aspal langsung dari fraksi residunya aja. Nah, dibikin dulu jadi aspal buat nutup jalan. Nah, begitu juga untuk misalkan bensin. Nggak mungkin ketika pas diolah menjadi fraksi bensin, nah bensinnya itu udah langsung versi yang paling bagus. Nah, disitulah ada penambahan zat aditif. Atau mungkin kalau misalkan ada yang kelebihan dari fraksinya, kayak fraksi minyak ya kalau nggak salah, atau fraksi apa, bisa dirubah jadi bensin yang lebih bagus gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, nomor 9. Apa yang terjadi jika di dalam darah terdapat gas CO dan gas O2? Oke, jawabannya adalah akan terjadi dua jenis reaksi ya, akan terjadi dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi Hb dengan CO ya. Hb dengan CO di mana Hb ditambah CO ini akan membentuk HbCO ya, dimana reaksi ini reaksi ini irreversible alias reaksinya tidak dapat balik, alias berarti kalau misalkan dia sudah mengikat CO ya udah nggak bakal dilepas lagi gitu ya. Nah, artinya CO akan melepas Hb jika Hb sudah rusak. Artinya kita bisa bilang bahwa si CO ini kalau ada di dalam tubuh merusak si Hb yang tugasnya adalah mengedarkan oksigen ya ke seluruh tubuh dan mengangkut CO2 balik ya kan untuk dikeluarkan. Tapi karena berhubung hemoglobinnya udah pada rusak, maka untuk mengangkut oksigen nggak ada gitu ya, atau mungkin jadi sedikit. Makanya kenapa bahaya untuk kesehatan ya, terutama pernapasan. Oke, kemudian yang kedua adalah ada reaksi Hb dengan oksigen. Dimana kalau untuk Hb dengan oksigen itu terbentuklah HbO2, tapi di sini saya bikin adalah reaksi bolak-balik. Kenapa? Untuk HbO2 itu pun akan bisa terurai lagi menjadi Hb dan O2. Karena ibaratkan kayak HbO2 itu adalah Hb tambah O2 itu ibaratkan kayak misalkan ada mobil, ada kendaraan, O2-nya itu adalah barangnya. Ya. Barangnya diangkut nih. Udah sampai ke tujuan, taruh. Kalau udah taruh, mobilnya kan masih bisa dipakai gitu ya. Nah, beda dengan Hb dan CO. Dengan CO. Kalau Hb ibaratkan mobil dan CO adalah barang. Nah, Hb dan CO ini ketika sampai itu ibaratkan nggak bisa lepas nih CO-nya, alias masih stay di situ. Nah, nunggu mobilnya rusak ya udah baru pindah mobil lagi, gitu ya. Oke, jadi ini reaksinya bolak-balik ya, bolak-balik. Artinya oksigen dapat terlepas dari Hb sehingga Hb dapat digunakan kembali ya. Digunakan kembali untuk apa? Digunakan kembali untuk mengangkut
mengangkut oksigen ya, lebih tepatnya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ketika di dalam darah ada gas CO dan gas O2, maka si CO ini akan merusak hemoglobin yang digunakan untuk mengangkut oksigen, sehingga oksigen tidak dapat tersalurkan dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya, the last number. Oke, sorry. Belum dihapus ya. Oke, nomor 10. Sebutkan gas-gas yang dapat menyebabkan hujan asam dari pembakaran minyak bumi. Oke, untuk penyebab hujan asam itu lebih terutama yaitu adalah, kalau ini kita jawab, ini adalah pertanyaan ABC gitu ya. Oke, jawab. Yang A ini adalah oksida belerang gitu ya. Oksida belerang atau belerang oksida gitu ya, boleh bahasanya seperti itu. Dan nah, kalau yang ini itu jarang banget ya, dan oksida nitrogen. Oke, nah kemudian yang B ini, bagaimana proses terjadinya hujan asam? Lebih tepatnya di oksida belerang ya, yang terjadi SO2 ya, SO2 alias gas buangan itu ketika bergabung dengan oksigen akan membentuk yang namanya SO3 ya. Ini dua gitu ya. Nah, kemudian si SO3 ini akan ketemu dengan air sehingga membentuk H2SO4. Nah, terbentuklah suatu air yang bersifat asam gitu ya. Nah, oke. Prosesnya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah atau sehingga air hujan yang turun mengalami penurunan pH gitu ya, mengalami penurunan pH. Sehingga disebutlah hujan asam gitu ya. Oke, kemudian untuk kerugian apa yang dapat ditimbulkan? Nah, yang pertama adalah merusak bangunan ya. Merusak bangunan. Kemudian merusak lapisan cat ya. Merusak lapisan cat pagar gitu ya. Jadi yang harusnya digunakan untuk melindungi korosi, jadi nggak bisa. Atau menyebabkan korosi ya, menyebabkan korosi atau perkaratan pada logam ya. Kemudian yang ini bisa juga ya kalau kena kulit ya, menyebabkan gatal-gatal seperti itu ya. Kalau air biasa ya nggak apa-apa, cuman kalau untuk udah kena asam itu kan sedikit korosif ya, korosif di kulit gitu. Nah, kemudian juga ini bisa juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Karena apa? Karena airnya kan sifatnya jadi asam gitu ya. Dimana kalau untuk yang bagus untuk pertumbuhan adalah air yang netral, kemudian terdiri dari unsur zat hara yang cukup. Oke. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk latihan soal ya, dari buku paket Aktif dan Kreatif Belajar Kimia kelas 11 ya, dari Grafindo. Akhir kata dari saya, terima kasih untuk yang sudah subscribe ya, yang sudah share, dan yang sudah donasi di Saveria untuk membantu perkembangan channel ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.